Halo semua, ketemu lagi dengan saya Agustinus Nugroho dari Admin Cerdas Indonesia. Pada video kali ini, saya kepingin memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara mengoptimasi nama produk kamu di Shopee. Pertanyaan besarnya adalah, why? Kenapa sih harus dioptimasi? Kenapa nggak pakai nama yang biasa-biasa aja? Nah, sebetulnya begini, karena pada saat kamu membuka toko di marketplace, kamu kepingin banyak traffic di sana. Nah, sekarang kita bayangin dulu ya, bagaimana seorang customer dari awal membuka apps marketplace, entah itu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, sampai mereka melakukan pembelian. Biasanya kalau saya akan melakukan seperti ini, saya buka. Nah, karena saya masuk ke marketplace, memang mindset saya ini saya kepingin beli sesuatu. Apa yang saya lakukan pertama kali? Saya akan klik di search bar, lalu saya ketik, saya ini lagi cari apa? Kalau saya tahu nama produknya, secara detail saya akan tulis detail. Tapi kalau enggak, saya akan tulis biasanya jenisnya aja. Nah, sudah saya tulis, lalu saya klik search, keluar dong produk-produknya. Nah, di sanalah saya mulai proses mencari. Kalau produk-produk yang muncul di atas, itu biasanya lebih cenderung saya klik. Ya, karena saya nggak punya waktu untuk sampai browsing sampai bawah banget. Nah, jadi cara pikirnya seperti itu. Begitu saya klik, saya masuk ke halaman produk, saya baca deskripsinya, saya lihat, oh ini bintangnya berapa, testimonial atau reviewnya udah banyak, lalu saya lihat ini kira-kira cocok, baru saya beli. Ya, nah, kamu kepingin banyak orang yang melakukan itu. Kenapa? Karena biasanya hanya 1% orang yang masuk ke halaman produk itu akhirnya membeli. Jadi kalau ada 100 orang yang masuk ke produk kamu, chances ya atau kesempatan mereka membeli itu hanya 1 orang. Nah, otomatis kamu kepingin traffic yang masuk ke toko kamu itu banyak. Nah, caranya untuk kamu bisa mendapatkan traffic itu ada 2. Yang pertama adalah cara berbayar. Nah, ini adalah menggunakan iklan Shopee. Pada video kali ini kita nggak bahas itu dulu. Kita akan bahas iklan pada video next-nya ya. Nah, cara yang kedua adalah cara organik. Nah, cara organik ini gratis. Salah satunya adalah mengoptimasi judul atau nama produk. Nah, kalau kita sudah mengoptimasi, hopefully, jadi misalkan kayak gini nih, nanti yang akan saya pakai contoh itu adalah produk yang namanya minyak esensial atau essential oil. Nah, misalkan saya sudah tahu nih, saya tuh kepingin essential oil yang lavender, itu memang karena baunya saya suka, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau gatal-gatal itu hilangnya cepet banget. Nah, anyway, kalau saya mencari minyak esensial lavender, saya akan langsung ketik minyak esensial lavender. Nah, saya biasanya menambahkan kata lavender ini. Tapi kalau kita jualan, biasanya hanya menyertakan minyak esensial. Lalu mungkin ada variasinya, ya, ada lavender, ada eucalyptus, ada citronella, ada bla 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 bla. Tapi nama lavender ini nggak kita sertakan di nama produknya. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti. Bagaimana cara kita mengoptimasi keyword untuk kita masukin ke judul atau nama produk Shopee kita. Nah, tanpa berlama-lama, kita mulai. Tapi sebelumnya ada sedikit pesan sponsor. Kalau kamu suka video seperti ini, kamu merasa video ini bermanfaat banget buat kamu bisa klik like, subscribe, dan turn on notification. Karena kalau kita dari Admin Cerdas upload tutorial-tutorial baru, maka kamu akan diberitahu oleh YouTube. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita segera masuk ke tutorial cara mengoptimasi nama produk di Shopee. Oke, sekarang sebelum kita mulai proses penggantian judul Shopee, ada satu hal yang harus saya sampaikan.
Shopee sudah memberikan aba-aba nih. Nama produk seperti apa sih yang Shopee itu suka? Nah, di sini ada kerangkanya. Misalkan huruf pertama dari setiap kata menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang coba saya cek ya produk yang ada di toko saya. Nah, ternyata di sini ada yang tidak sesuai. Kalau Shopee bilang huruf pertama dari setiap kata harus gede, ternyata ini essential oil-nya O-nya kecil. Nah, ini nanti harus kita pertimbangkan untuk diganti. Lalu yang kedua, jangan menggunakan huruf besar semua untuk satu kata, kecuali untuk merek. Jadi kalau merek boleh ya. Kenapa demikian? Karena gini, kalau orang-orang itu sukanya memberikan huruf besar pada kata-kata yang nggak relevan. Misalkan kayak bestseller, sedang diskon, dan lain-lain. Nah, ini Shopee nggak suka. Yang ketiga, masih berkaitan dengan yang tadi, tidak boleh ada tambahan subjektif seperti hot item, bestseller, diskon, gratis ongkir. Karena ini nanti sudah ada kategori-kategorinya yang bisa kamu set. Kalau kamu belum tahu bagaimana caranya setting kategori-kategori di Shopee, bisa lihat video yang di sini atau di sini, atau juga akan saya kasih di link deh karena saya lupa ini nanti keluarnya di mana. Nah, anyway, di video itu saya kupas tuntas bagaimana cara mendekor Shopee. Salah satunya itu adalah bagaimana setting kategori Shopee. Oke, kita lanjut. Tidak boleh spam kata kunci, contoh kata yang tidak relevan. Nah, ini yang perlu dicatat. Kata yang tidak relevan. Kalau relevan, it's okay, ya. Jadi kalau misalkan kalian jual baju, tiba-tiba baju aromaterapi gitu kan, itu nggak relevan banget. Nah, itu Shopee nggak suka. Lalu tanpa emoticon, simbol atau hashtag termasuk bla 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 bla. Nah, ini secara estetika aja ya, kalau kita lihat barangnya banyak simbol-simbol kayak gitu kan nggak enak juga dilihat mata. Nah, kenapa sih kita harus perhatiin aba-aba ini? Karena biasanya marketplace itu punya algoritma-algoritma sendiri. Nah, dia ngedeteksi semua ini nih. Kalau kita mengikuti aba-abanya dia, chance-nya atau kesempatannya untuk kita tampil di atas itu lebih tinggi. Jadi jangan pernah lupa memperhatikan ini. Kalau kalian mau tahu, mau baca lebih dalam, saya akan sertakan linknya di deskripsi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan atau penggantian nama produk Shopee. Oke, sekarang kita akan mulai proses penggantian nama produk Shopee-nya. Nah, produk yang akan saya ganti namanya adalah yang ini, Essential Oil Citronella, karena ini benar-benar plain banget namanya. Nah, yang akan saya bagikan adalah dua cara. Bagaimana kamu bisa membuat nama produk Shopee yang wow. Nah, cara pertama ini adalah cara yang paling simple, yaitu kita bisa menggunakan suggestion keyword dari Shopee. Masuk aja ke shopee.co.id, lalu kita cari misalkan minyak esensial. Nah, di sini dia akan keluar beberapa suggestion. Ada minyak esensial aromaterapi, minyak esensial humidifier, ada minyak esensial rambut, lavender, dan lain-lain. Nah, ini kelihatannya kalau kita lihat lavender ini quite good nih, sampai dia keluar. Nah, sekarang coba kita lanjutin minyak esensial lavender. Nah, ini ada minyak esensial lavender, ada minyak esensial lavender untuk jamur kuku. Saya juga malah nggak tahu ini kalau ternyata bisa untuk jamur kuku. Biasanya emang buat, kalau saya pakai sih untuk gatal-gatal aja. Nah, kita lihat juga misalkan aromaterapi. Nah, di sini ada aromaterapi humidifier, ada aromaterapi paket, ada aromaterapi bayi, ada juga yang ukurannya 100 mili. Nah, ini bisa kita masukkan catatan. Nah, kalau kita sudah merasa yakin, kita bisa pakai beberapa kata kunci yang tadi kita temukan. Yang penting adalah kata kunci ini harus benar-benar relevan sama produk kamu. Nah, sekarang kita masuk cara yang kedua. Ini cara yang saya suka. Kenapa? Karena benar-benar secara kuantitatif, secara angka kita bisa kelihatan. Nah, cara ini adalah kita memanfaatkan fitur
iklan Shopee. Sekarang kita masuk ke Seller Center lagi, lalu kita klik iklan Shopee. Nah, di sini memang saya belum ada semua, kita masuk ke iklan kata kunci. Nah, ini kita mengerti. Sekarang kita klik plus iklan kata kunci baru, tambah iklan kata kunci baru. Kita masukin aja produknya Essential Oil Citronella. Nah, kita klik konfirmasi. Nah, di sini yang atas sudah kita nggak usah pusing karena kita bukan mau beriklan di sini. Kita kepingin melihat rekomendasi kata pencarian di Shopee itu seperti apa. Ini saya langsung klik tambah kata pencarian. Lalu kita ketikin ya minyak. Nah, kita lihat di sini. Ada sebelum saya masuk ke angka-angkanya ini saya kasih penjelasan sedikit ya. Kata pencarian ini adalah keyword yang sering dipakai, yang sering dicari oleh customer. Lalu kualitas pencarian, ini nih seberapa relevan kata kunci dengan produk Anda. Jadi kalau yang tadi itu minyak esensial, ya dia otomatis dia relevan. Kayak gitu ya. Lalu volume pencarian ini dalam 30 hari terakhir. Dan yang terakhir harga rekomendasi ini adalah kalau memang kita mau beriklan, kita kasih harga berapa satu klik. Kita mau bayar Shopee berapa klik. Yang ini tidak usah kita perhitungkan dulu. Sekarang yang kita mau perhitungkan adalah volume pencariannya. Oke, sekarang ini sudah masuk minyak esensial. Lalu kita coba tadi minyak esensial lavender. Kita lihat berapa nih. Nah, ini ada volume pencariannya 87. Harga rekomendasi segini. Ini volume pencarian ini selama 30 hari terakhir. Jadi kita bisa bagi nih, kalau kalau 1 bulan 30 hari itu satu harinya berapa? Berarti 87 dibagi 30 ya kira-kira satu hari 3 orang lah yang mencari. Ini kalau buat saya nggak terlalu oke karena yang mencari nggak terlalu banyak. Oke, sekarang kita coba lagi minyak esensial yang lain, minyak esensial aromaterapi. Kita lihat dulu. Wah, ini nggak hilang ini. Nah, oke. Nah, sekarang hilang. Nah, ini kelihatannya bagus nih, karena volume pencariannya 775. Jadi kalau dibagi 30, ya 25 orang lah sehari yang mencari ya. Iya, benar ya. Wah, matematika saya jelek. Saya pakai kalkulator dulu aja. 775 dibagi 30. Oke, iya benar, 25. Ternyata saya nggak bodoh-bodoh amat ya. Nah, berarti minyak esensial aromaterapi ini oke. Kira-kira sehari ada 25 orang nih yang mencari. Lalu kita coba kasih spasi lagi aromaterapi humidifier. Nah, ini hanya 17 yang mencari. Jadi saya nggak akan terlalu mikir untuk ini ya. Nah, lalu saya akan coba lagi minyak esensial aromaterapi bayi. Wah, malah 0. Ya, nggak terlalu bagus. Nah, jadi nanti yang akan saya pakai itu yang pertama adalah minyak esensial aromaterapi. Oke, jadi saya akan tambahkan keyword minyak esensial aromaterapi pada produk saya. Nah, sekarang kita masuk ke yang essential oil. Kita lihat dulu tulisannya kayak gini nih. Essential oil. Kita lihat. Nah, di sini volume pencarian 11.000. Kelihatannya kalau memang banyak banget yang mencari, ini kelihatannya wow. Tapi ingat, ini toko baru. Jadi kita mesti, gimana ya, kita harus prefer, kita harus lebih suka keyword-keyword yang lebih panjang. Oke, jadi saya tambahkan spasi, mungkin diffuser. Oke, masih 1972. Masih terlalu banyak. Saya tambah lagi
essential oil diffuser bayi. Cuman 30. Nggak terlalu penting nih. Diffuser mobil. Iya, 0 malah. Diffuser 30 mili. Nggak ada juga. Nah, jadi kesimpulan saya, kalau essential oil yang tulisannya seperti ini, saya nanti akan tambahkan kata-kata diffuser. Oke? Lalu kita cari yang benar nih penulisannya, essential oil. Coba kita lihat essential oil diffuser seperti apa. Wah, ini banyak banget ini. Kalau kita tambah aromaterapi kayak gitu ya. Ini aromaterapi. Ada 4.816. Kalau buat saya masih sedikit masih sedikit banyak nih. Coba kita lihat essential oil aromaterapi minyak esensial. Nah, ini terlalu sedikit sekarang. Cuman 13. Oke, kita lihat humidifier. Ada 89, masih oke lah. Masih bisa kita tambahkan. Lalu kita lihat lagi yang living tentunya nggak bisa karena ini bukan mereknya produk yang saya buat. Produk yang saya jual. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kata-kata nanti yang harus ada adalah essential oil, minyak esensial, diffuser, lalu apa lagi tadi? Aromaterapi. Nah, kira-kira seperti ini. Baru nanti akan saya tambahkan keterangannya. Oke, ini kita copy paste dulu. Lalu kita batalin dulu ini ya. Lalu kita kembali ke beranda. Masuk ke produk saya. Lalu kita klik di sini ubah. Nah, tadi yang harus ada kan ini ya. Oke, jadi essential oil. Lalu saya akan tambahkan aromaterapi, minyak esensial. Ini udah terlalu panjang, jadi kita hapus dulu. Nah, sekarang saya akan tambahkan ukuran. Ya, ini karena kita melihat kalau di Shopee ukuran itu juga oke. Jadi kita tambahkan 10 ml. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita tinggal klik update. Nah, kalau kamu memiliki waktu yang lebih panjang untuk melakukan riset, kalian bisa melakukan risetnya. Ya, jangan hanya terpatri pada apa yang saya kasih. Masih banyak cara-caranya. Misalkan kalau kalian masuk ke Shopee ya, lalu coba kita klik yang minyak esensial aromaterapi. Nah, ini kan banyak nih kompetitor-kompetitor. Kalau memang misalkan kalian ada waktu, lihat kompetitor-kompetitor kalian yang sudah menjual ribuan barang. Lihat dulu apakah mereka pakai keyword-keyword yang sama. Atau mereka ada pakai keyword yang belum kalian pakai. Nah, kalau memang belum kalian pakai, kalian bisa pakai keywordnya. Oke, kira-kira begitu cara mengubah nama produk Shopee. Oke, sampai di sini dulu tutorialnya. Hopefully apa yang saya bagikan tadi bisa berguna buat kalian. Bisa membuat produk-produk kalian muncul di atas-atas. Dan tentunya bisa menaikkan omset atau penjualan kalian. Sekali lagi, kalau kalian merasa video ini berguna, video ini membantu perjalanan online shop kalian sampai jadi gede, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kalau ada pertanyaan terkait Shopee atau terkait online shop yang lain, jangan ragu untuk komen di video ini.
karena saya akan menjawab komen-komen kamu. Dan tentunya kalau memang komen kamu ini juga ditanyakan banyak orang, saya akan membuat video khusus untuk itu. Oke, selamat berjualan, semoga sukses selalu.